Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 5. Nah, mari kita mulai membaca. Kamu sudah belajar tentang alat transportasi. Apakah kamu selalu menggunakan alat transportasi? Alat transportasi apa? Apa kelebihan dan kekurangan selalu menggunakan alat transportasi? Mari kita pelajari bersama. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Pergi dengan alat transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus dan kereta. Seharusnya di sini di koma baru yaitu bus dan kereta ya. Oke. Nah, jadi begini, tapi kalau diterapkan di Tenggarong ini susah ya, karena kita tidak punya bus khusus dan antar kota, tidak punya kereta api pula, ya tidak punya kereta. Nah, jadi kebanyakan angkotnya pun sisa 6 aja lagi yang beroperasi di Tenggarong. Nah, itu karena orang-orang lebih mudah untuk menyicil motor. Nah, kekurangannya adalah ya pasti banyak sekali polusi yang dihasilkan. Nah, tapi kelebihannya kalau naik kendaraan pribadi itu orang akan mudah cepat sampai ke tempat tujuannya. Nah, kalau naik transportasi umum itu biasanya hanya disampaikan di tempat tertentu, misalnya di jalan rayanya aja, jadi tidak masuk ke dalam gang, biasanya seperti itu. Jadi kalau kita ingin cepat, kalau rumah kita masuk di dalam gang, misalnya kita harus jalan kaki lagi. Nah, itu yang membuat akhirnya orang malas untuk menggunakan transportasi umum di Tenggarong begitu. Ya, karena agak lama, kadang itu nunggu penuh dulu angkotnya baru jalan. Kalau di Tenggarong bilangnya bukan angkot ya nak ya, tapi taksi gitu. Ayo mencoba. Amati kembali teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan pada teks? Tuliskan pada bagian berikut. Nah, informasi 1, informasi 2, informasi 3, informasi 4. Nah, biasanya itu di kalimat utama ya. Nah, jadi kita mulai paragrafnya. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, informasi 1. Informasi 2, ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi, ya. Lalu yang informasi ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Informasi keempat, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Nah, itu. Selanjutnya, ayo bercerita. Pilihlah satu paragraf pada teks, ceritakan isi paragraf kepada temanmu. Sampaikan juga manfaat dari alat transportasi yang digunakan. Tambahkan dengan penjelasanmu sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Ayo mencoba. Setiap orang menggunakan alat transportasi yang disukainya. Alat transportasi kesukaan orang berbeda-beda. Apa alat transportasi kesukaan temanmu? Tanyakan kepada teman-temanmu. Tuliskan jawaban mereka pada tabel berikut. Misalnya ada temannya namanya Abdul, alat transportasi yang disukai sepeda, misalnya alasannya mudah untuk dikendarai begitu ya. Terus misalnya ada namanya Laili, alat
transportasi yang disukai mobil. Alasannya tidak kepanasan dan kehujanan. Terus ada misalnya temennya Wahab. Alat transportasi yang disukainya adalah misalnya sepeda motor. Alasannya agar cepat sampai dan mudah untuk diparkirkan. Beda dengan mobil ya, agak susah kalau parkir di pinggir jalan ya. Gitu. Misalnya ada yang suka alat transportasi umum, temennya saya Gojek bukan ya, ojek online misalnya gitu ya. Atau mungkin ada yang suka naik bus. Nah, kalau di kota besar sih masih ada beberapa siswa yang naik angkot atau angkutan kota, dan juga ada yang naik bus beberapa gitu. Ayo menulis. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan? Mengapa? Naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek. Atau yang kedua, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Tuliskan saranmu pada tempat berikut. Nah, mungkin kalau misalnya masing-masing, apalagi kalau masih anak kecil nggak bisa ya. Ini kasihan kalau misalnya masih usia 10 tahun nonton, aku nggak suka naik ini. Nggak bisa kalau kita berangkat sendiri-sendiri ya. Karena batasnya adalah biasanya kalau pesawat itu di bawah 12 tahun itu harus dengan pendampingan orang tua ya. Jadi ada beberapa transportasi umum yang tidak memperbolehkan anak berusia di bawah 12 tahun atau di bawah umur untuk menggunakan alat transportasi sendiri, transportasi umum sendiri. Jadi harus didampingi orang dewasa. Nah, jadi kalau ibu sarannya yang nomor 2 ya, naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Begini, kalau uangnya ada, lebih baik semuanya menggunakan pesawat terbang, walaupun sedikit lebih mahal tetapi datangnya jauh lebih cepat daripada kendaraan yang lain ya. Jadi kita tidak terlalu capek ya, tidak terlalu capek, lelah ya. Tapi kalau misalnya uangnya belum ada, misalnya posisi kita di Jakarta, kita nyebrang nih ke Sumatera ya, ke Lampung kalau nggak salah ya, nyebrang ke Lampung. Habis itu dari Lampung ke Padang naik bis atau naik kereta. Setahu ibu yang ada kereta api, jalur kereta api itu ada di Jawa sama di beberapa di Sumatera begitu. Tapi Kalimantan ini belum ada ya. Ibu tuh suka sekali naik kereta api waktu ibu masih di Surabaya dulu. Suka sekali naik kereta api karena murah ya, yang pertama. Terus bisa lihat pemandangan, cepat juga sampainya gitu. Ayo mencoba. Dalam perjalanan menuju Manado, Benny mengamati pesawat yang ditumpanginya. Benny mengamati televisi pesawat, jendela, pintu, dan lainnya. Semua berbentuk bangun datar. Benny berpikir berapa keliling masing-masing bangun datar yang ia jumpai di pesawat. Nah, jadi ini sempat ya dia yang memperhatikan itu semua. Keren. Selesaikanlah masalah-masalah yang Benny pikirkan berikut ini. Yang pertama, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang, panjangnya 25 cm dan lebarnya 20 cm. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai yang dibutuhkan? Panjang bingkai adalah keliling televisi, itu sama ya. Tinggal kita bayangkan dia persegi panjang, panjangnya 25. Terus lebarnya 20. Berarti ke sini juga 25, ke sini 20. Berarti tinggal dijumlahkan. Ingat ya, ibu itu selalu minta dengan caranya kalau matematika. Jadi keliling atau panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Berarti keliling televisi sama dengan 25 cm ditambah 20 cm ditambah 25 cm ditambah 20 cm dijumlahkan dapat berapa nak? Ya, 90 cm. Begitu seterusnya sampai dengan nomor 4 begitu ya. Nanti ibu akan tugaskan salah satu dari nomor ini.
Selanjutnya yang nomor yang di halaman berikutnya. Nah, ini adalah segi banyak ya. Tentukanlah keliling bangun datar berikut. Nah, ini namanya segi banyak karena punya banyak segi dan mereka ini sama semua seginya ini. Jadi kalau ini kan namanya segi berapa? Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Jadi segi 5 namanya. Segi 5, panjang setiap sisinya adalah 10 cm. Berarti tinggal ditambahkan sampai ininya selesai. Berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 cm. Itu jadi pokoknya 10 cm ditambah 10 cm tambah 10 cm tambah 10 cm tambah 10 cm sama dengan berapa centimeter gitu. Ini juga sama semua persis. Ya, kalau ini tadi berarti kalau 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tuh kayak 5 dikali 10 sebenarnya. Jadi 50 cm untuk yang pertama. Sekarang yang kedua, ini segi berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini segi 6, sisinya ada 6. Berarti 8 nanti ditambahkan sebanyak 6 kali ya, angka 8 begitu. Selanjutnya ini sisi panjangnya 6 cm, tapi ini segi apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini segi 7 ya, nama bangunnya ini segi 7. Jadi tinggal 6-nya kita tambahkan sebanyak 7 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sampai jumlah 6-nya tuh ada 7, baru kita jumlahkan semuanya. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini juga ada banyak nih. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini segi 8. Kalau yang ini tuh 2, 3. Aduh, susah juga banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ini segi 12. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Ibu harap paham ya. Nah, nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.